Pernahkah kalian berpikir kenapa matahari yang setiap hari kita lihat tidak pernah padam sejak ribuan tahun lalu? Dari generasi ke generasi, matahari selalu bersinar terang di langit, seolah-olah ia adalah sumber cahaya abadi yang tidak pernah berhenti. Tapi apakah benar matahari akan terus menyala selamanya, atau suatu hari nanti ia akan padam, meninggalkan bumi dalam kegelapan? Nah, sebelum kita lanjut membongkar rahasia di balik sinar abadi matahari, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan konten sains menarik berikutnya. Yuk kita mulai pembahasan serunya. Kalau matahari di langit, mungkin banyak yang berpikir bahwa itu hanyalah sebuah bola api raksasa yang terbakar. Logikanya, api butuh oksigen kan? Jadi mungkin sebagian dari kita sempat membayangkan kalau ada semacam laut oksigen di luar angkasa yang membuat matahari bisa menyala. Tapi faktanya, itu sama sekali keliru. Api yang kita kenal di bumi memang butuh oksigen. Lilin, kayu, atau bensin hanya bisa terbakar kalau ada udara. Nah, masalahnya di luar angkasa tidak ada oksigen bebas. Ruang angkasa itu hampa udara. Jadi kalau matahari hanya berupa api biasa, ia pasti sudah padam sejak miliaran tahun lalu. Jadi apa sebenarnya yang membuatnya bisa bersinar? Jawabannya adalah fusi nuklir. Inilah rahasia besar yang membedakan matahari dari api biasa. Rahasia terbesar kenapa matahari bisa terus menyala selama miliaran tahun ada di dalam intinya. Di sana suhunya mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius dengan tekanan yang begitu besar sehingga atom-atom hidrogen dipaksa saling bertubrukan. Akibatnya 4 atom hidrogen bergabung menjadi satu atom helium. Proses ini disebut fusi nuklir. Yang menarik, setiap kali 4 atom hidrogen menyatu jadi helium, ada sebagian kecil massa yang hilang. Nah, massa yang hilang inilah yang diubah menjadi energi. Dan sesuai dengan persamaan terkenal Einstein, E sama dengan mc kuadrat, bahkan massa sekecil apapun kalau dikalikan kecepatan cahaya kuadrat, hasilnya energi yang sangat besar. Inilah alasan kenapa matahari bisa memancarkan cahaya dan panas yang luar biasa besar. Bayangkan saja, setiap detik matahari mengubah sekitar 600 juta ton hidrogen menjadi helium. Dari proses itu, energi yang dilepaskan mencapai sekitar 3,8 kali 10 pangkat 26 watt. Angka ini sangat sulit dibayangkan, tapi untuk perbandingan sederhana, itu sama dengan miliaran kali lebih besar dari total energi yang digunakan seluruh manusia di bumi setiap harinya. Jadi apa yang bagi kita terlihat seperti bola api di langit sebenarnya adalah reaktor nuklir alami terbesar di tata surya. Energi yang dilepaskan matahari setiap detik benar-benar sulit untuk kita bayangkan. Tadi kita sudah bahas jumlahnya sekitar 3,8 kali 10 pangkat 26 watt. Nah, angka ini terlalu besar untuk sekedar disebut besar. Jadi, coba kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, seluruh manusia di bumi saat ini menggunakan energi dalam skala miliaran kilowatt jam per tahun. Kedengarannya banyak kan, tapi ternyata energi matahari yang sampai ke bumi dalam waktu 1 jam saja sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh umat manusia selama 1 tahun penuh. Bayangkan, hanya 1 jam pancaran matahari ke bumi. Kalau kita ingin membayangkan lebih jauh lagi, setiap detik matahari menghasilkan energi setara dengan miliaran bom nuklir yang meledak bersamaan. Tapi yang luar biasa, energi sebesar itu tidak membuat matahari hancur, berantakan. Sebaliknya, semuanya stabil, teratur, dan konsisten. Sehingga kita di bumi bisa menikmati sinar yang relatif sama setiap harinya. Tidak terlalu lemah, tidak juga terlalu kuat. Jadi, dalam skala kosmik, matahari bisa dibilang adalah pembangkit energi paling efisien yang pernah kita kenal. Ia bekerja dengan cara yang sederhana, tapi menakjubkan, mengubah hidrogen menjadi helium terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar. Dan stok bahan bakar ini masih akan cukup untuk miliaran tahun ke depan.
Setiap detik matahari melepaskan energi yang sangat besar setara dengan miliaran bom nuklir. Tapi anehnya, ia tidak meledak dan tidak juga runtuh. Matahari tetap berbentuk bulat dan bersinar dengan tenang di langit. Bagaimana bisa? Rahasianya ada pada keseimbangan yang luar biasa antara dua kekuatan di dalamnya. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yaitu tarikan ke dalam yang disebabkan oleh massa matahari sendiri. Gravitasi ini berusaha menarik semua materi menuju pusat. Sementara itu di arah yang berlawanan ada tekanan dari reaksi fusi nuklir di inti matahari. Fusi ini menghasilkan dorongan keluar yang menahan gaya gravitasi tadi. Dua gaya besar ini saling berlawanan dan saling menyeimbangkan satu sama lain. Kalau salah satu gaya berubah, matahari akan otomatis menyesuaikan. Misalnya, kalau suhu di inti menurun, gravitasi membuat bagian dalam matahari sedikit menyusut. Akibatnya tekanan dan suhu naik lagi, sehingga reaksi fusi kembali kuat. Tapi kalau suhu terlalu tinggi, matahari sedikit mengembang. Tekanannya menurun dan suhunya kembali normal. Mekanisme alami ini bekerja seperti sistem pengatur otomatis yang menjaga kestabilan matahari. Karena keseimbangan inilah, matahari bisa tetap bersinar stabil selama miliaran tahun, tidak meledak, tidak runtuh, dan tetap memberikan cahaya serta panas yang membuat kehidupan di bumi bisa terus berlangsung. Sekarang kita sudah tahu kenapa matahari tidak pernah padam selama kita hidup, tapi bukan berarti matahari akan selamanya. Sama seperti manusia yang lahir, tumbuh, dan menua, matahari juga punya perjalanan hidupnya sendiri. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, matahari terbentuk dari awan, gas, dan debu raksasa di luar angkasa. Awan itu perlahan runtuh karena gravitasi. Makin lama makin padat dan panas, sampai akhirnya terbentuklah inti matahari. Di sanalah reaksi fusi nuklir pertama kali terjadi dan sejak saat itu matahari mulai bersinar. Saat ini matahari sedang berada di masa paling stabil dalam hidupnya, yang disebut fase deret utama. Di masa ini matahari membakar hidrogen menjadi helium secara terus-menerus. Fase ini bisa berlangsung sekitar 10 miliar tahun, dan karena usia matahari baru sekitar setengahnya, bisa dibilang sekarang ia sedang berada di masa dewasa. Masih panjang perjalanannya. Namun miliaran tahun dari sekarang, bahan bakar hidrogen di inti matahari akan mulai habis. Ketika itu terjadi, keseimbangan di dalamnya terganggu dan matahari akan mengembang menjadi bintang raksasa merah. Ukurannya bisa sangat besar, bahkan mungkin menelan planet-planet terdekatnya seperti Merkurius, Venus, dan mungkin juga Bumi. Setelah itu matahari akan melepaskan lapisan luarnya ke angkasa, menciptakan pemandangan indah yang disebut nebula planeter. Sementara bagian dalamnya yang tersisa akan menjadi katai putih, yaitu inti kecil dan padat yang tidak lagi memancarkan energi fusi, hanya bersinar lemah karena sisa panasnya. Dalam waktu yang sangat lama, katai putih itu akan mendingin dan akhirnya benar-benar padam. Jadi, walaupun sekarang matahari terlihat abadi, sebenarnya ia hanya sedang berada di fase tenangnya. Perjalanan hidupnya masih panjang. Dan bagi kita di bumi, miliaran tahun ke depan adalah waktu yang sangat lama. Cukup untuk mengatakan bahwa matahari tidak akan padam selama kehidupan manusia dan peradaban di planet ini. Jadi sekarang kita tahu kenapa matahari tidak pernah padam dalam kehidupan kita. Rahasianya bukan karena api biasa, melainkan karena fusi nuklir di dalam inti yang berlangsung stabil miliaran tahun. Dengan cadangan hidrogen yang melimpah, ditambah keseimbangan gravitasi dan tekanan yang sempurna, matahari bisa bersinar terus-menerus tanpa henti. Ia adalah reaktor nuklir alami terbesar di tata surya, dan tanpa cahayanya kehidupan di bumi tidak akan pernah ada. Tetapi jangan lupa, matahari bukanlah bintang abadi. Ia punya siklus hidup, lahir dari awan kosmik, sekarang berada di masa stabil, dan di masa depan akan berubah menjadi raksasa merah sebelum akhirnya menjadi katai putih. Itu semua menunjukkan betapa menakjubkannya mekanisme alam semesta yang kita tinggali. Kalau kalian suka dengan penjelasan ini, jangan lupa klik tombol like untuk mendukung channel ini. Tekan juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video sains seru berikutnya. Dan saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian apa yang akan terjadi dengan manusia jika masih ada di bumi saat matahari berubah menjadi raksasa merah miliaran tahun dari sekarang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena saya suka membaca opini kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah penasaran, karena saya selalu punya cerita menakjubkan untuk kita pelajari.